Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Riza di channel Riza Minaisa. Kali ini kita bakalan membahas tentang tes psikotes, yaitu tes Almi Alpha. Nah, tesnya seperti ini. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Mari kita bahas. Tapi sebelum itu semua, saya minta untuk teman-teman jangan lupa subscribe dulu video saya, like dan juga komen untuk semua video-video saya yang sebelumnya. Semoga bermanfaat. Ayo kita bahas. Oke, dengarkan sampai instruksi selesai. Untuk soal nomor 1, saya bacakan soalnya. Lihatlah lingkaran-lingkaran pada soal nomor 1. Inilah perintahnya. Buatlah sebuah silang dalam lingkaran kedua dan sebuah huruf dalam lingkaran kelima. Mulai 10 detik. Jadi, jawabannya adalah seperti ini. Lalu sebuah huruf. Nah, perintahnya tadi adalah buatlah sebuah silang dalam lingkaran kedua. Ini adalah lingkaran kedua. Dan sebuah huruf dalam lingkaran kelima. Ini adalah lingkaran kelima. Terserah mau dibuat huruf apa, yang penting teman-teman isi huruf A sampai Z. Kita masuk soal nomor 2. Lihatlah soal nomor 2, lingkaran-lingkaran itu bernomor. Dengarkan baik-baik. Tariklah sebuah garis dari lingkaran ketiga ke lingkaran keenam. Garis itu lewat di bawah lingkaran keempat dan di atas lingkaran kelima. Nah, jawabannya seperti ini. Kita tarik dari lingkaran nomor 3, terus melalui lingkaran nomor 4, ke atas lingkaran nomor 5, sampai lingkaran nomor 6. Sesuai dengan perintahnya tadi, teman-teman tarik garis dari lingkaran ketiga melewati garis nomor 4 ini di atas nomor 5 sampai di atas nomor 6 ya. Jadi dari garis tarik garis ke lingkaran ketiga hingga ke 6 melewati lingkaran keempat dan di atas lingkaran kelima. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Lihatlah soal nomor 3. Perhatikan baik-baik. Jika betul bahwa pesawat udara lebih cepat dari mobil, buatlah koma dalam lingkaran pertama. Jika tidak, coretlah perkataan tidak. Nah, kita diminta untuk memberikan tanda koma di lingkaran pertama apabila pesawat udara lebih cepat daripada mobil. Maka kita buat tanda koma di lingkaran yang pertama. Seperti ini. Jadi, teman-teman hanya diminta untuk memberikan tanda koma apabila pesawat udara lebih cepat daripada mobil. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Dengarkan baik-baik. Tulislah dalam lingkaran ketiga jawaban yang betul dari pertanyaan. Berapa harikah satu minggu itu? Dalam lingkaran keempat, tidak dibuat suatu apapun. Tetapi, tulislah dalam lingkaran kelima jawaban yang salah dari pertanyaan tadi. Jawabannya seperti ini. Kita diminta untuk menuliskan berapa harikah dalam satu minggu itu dalam lingkaran ketiga. Maka kita tulis di lingkaran ketiga 7 hari. 7 hari. Lalu, kita tidak diminta untuk menuliskan apapun di lingkaran keempat, akan tetapi kita menuliskan jawaban yang salah di lingkaran kelima. Nah, di sini kita tulis, terserah teman-teman mau tulis angka berapa. Seperti ini. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Lihatlah segitiga dan lingkaran pada soal nomor 5. Dengarkan baik-baik. Buatlah sebuah silang pada bidang yang terletak dalam lingkaran tetapi tidak dalam segitiga.
dan tulislah huruf A pada bidang yang terletak dalam lingkaran dan juga dalam segitiga. Nah, jawabannya, kita diminta untuk menuliskan atau membuat sebuah silang pada bidang yang terletak di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran, tetapi tidak di dalam segitiga. Maka, di sini kita tulis silang. Lalu, diminta untuk memberikan atau menambahkan huruf A pada bidang yang terletak dalam lingkaran dan juga di dalam segitiga. Maka, di sini kita tulis huruf A. Nah, demikian jawaban untuk nomor 5. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Lihatlah soal nomor 6, dengarkan baik-baik. Tulislah huruf X pada bilangan yang terletak dalam segitiga, tetapi tidak dalam bujur sangkar. Dan tulislah huruf Y pada bidang yang terletak dalam bujur sangkar dan segitiga, tetapi tidak dalam lingkaran. Untuk jawabannya, kita diminta untuk menuliskan huruf X pada bidang yang terletak dalam segitiga, tetapi tidak di dalam bujur sangkar. Maka, kita tuliskan huruf X di sini, karena dia tidak terletak di dalam bujur sangkar. Dan juga huruf Y pada bidang yang terletak dalam bujur sangkar, tetapi tidak dalam lingkaran. Maka kita tuliskan huruf Y di sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Lihatlah soal nomor 7, dengarkan baik-baik. Buatlah sebuah garis di bawah huruf yang tepat mendahului huruf E, dan buatlah pula sebuah garis yang melintang huruf kedua yang mendahului M. Jadi, kita diminta untuk membubuhi sebuah garis di bawah huruf yang tepat mendahului huruf E. Maka, di huruf D, karena huruf D mendahului huruf E, kita buat sebuah garis seperti ini. Nah, setelah itu, kita berikan huruf yang melintang, garis yang melintang di huruf yang mendahului huruf M. Jadi, ada di huruf yang mendahului, dua huruf yang mendahului huruf M. Seperti ini. Garis melintang, artinya di tengah-tengah seperti ini. Yang lurus teman-teman ya. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 7. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Lihatlah soal nomor 8, perhatikan ketiga lingkaran dan ketiga perkataan-perkataan ini. Yang pertama, tulislah dalam lingkaran pertama huruf kedua dari perkataan pertama. Dalam lingkaran kedua, huruf ketiga dari perkataan kedua. Dan dalam lingkaran ketiga, huruf penghabisan dari perkataan ketiga. Jawabannya seperti ini. Kita diminta untuk menuliskan dalam lingkaran pertama huruf kedua dari perkataan pertama. Perkataan pertama adalah kapal dan huruf keduanya adalah A. Maka kita tuliskan huruf A di sini. Lalu, kita diminta untuk menuliskan huruf ketiga dari perkataan kedua. Huruf ketiga adalah A juga karena muatan. Kita tuliskan A juga di sini, seperti ini. Dan perintah terakhir adalah dalam lingkaran ketiga huruf penghabisan dari perkataan ketiga. Nah, kata ketiga adalah gudang. Maka huruf terakhirnya adalah G. Kita tuliskan di dalam lingkarannya seperti ini. Itu teman-teman ya. Untuk soal nomor 9, lihatlah baik-baik soal nomor 9. Dengarkan baik-baik. Coretlah tiap-tiap bilangan yang lebih besar dari 30 tetapi kurang dari 40. Jadi kita diminta untuk mencoret huruf yang lebih besar dari 30 atau angka 30 dan kurang dari 40. Yang pertama ada 38 karena lebih besar daripada 30 dan kurang dari 40. Dan yang kedua ada 34
karena lebih besar daripada 30 dan kurang dari 40 ya. Itu soal nomor 9. Kita beranjak ke soal nomor 10. Lihatlah soal nomor 10, perhatikan bahwa gambar itu terbagi atas 5 bagian. Jadi teman-teman perhatikan ada 5 bagian, mulai dari kotak yang paling kecil hingga paling besar. Dengarkan perintahnya, tuliskan angka 8 atau 6 dalam 2 bagian yang kecil, dan angka antara 1 sampai 5 dalam bagian hampir paling besar. Jadi, teman-teman diminta untuk menuliskan angka 8 atau 6 dalam 2 bagian yang terkecil. Jadi, seperti ini. Di sini kita tulis angka 8 atau 6, karena ini bagian terkecil. Dan di sini juga kita tulis 8 atau 6, karena ini bagian yang terkecil. Lalu, kita diminta untuk menuliskan lagi angka 1 sampai 5 di dalam bagian yang hampir paling besar. Jadi, di sini kita tulis angka 1 sampai 5. Nah, saya tulis 3. Oke, seperti itu. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Coret tiap-tiap angka ganjil yang tidak berhuruf dan tidak terletak di dalam segitiga. Dan coretlah pula tiap angka genap yang berhuruf dalam lingkaran. Jadi perintah pertama adalah kita diminta untuk mencoret tiap-tiap angka ganjil yang tidak berhuruf dan tidak terletak di dalam segitiga. Semua angka ganjil yang tidak terletak dalam segitiga. Seperti ini. Ini juga ganjil. Ini juga ganjil. Kenapa 7 tidak dicoret? 1 tidak dicoret? Karena berada di dalam segitiga. Sedangkan perintah yang kedua, kita diminta untuk mencoret juga angka genap yang berhuruf di dalam lingkaran. Nah, sedangkan di sini hanya ada angka 2F dan ini tidak di dalam lingkaran. Jadi tidak kita coret. Soal terakhir, nomor 12. Teman-teman dengarkan baik-baik juga. Jangan sampai salah di soal nomor terakhir ya. Apabila 5 lebih besar dari 3, coretlah angka 4. Kecuali kalau 4 lebih besar daripada 6, dalam hal ini buatlah sebuah garis di bawah angka 5. Teman-teman diminta untuk mencoret angka 4 apabila 5 lebih besar daripada 3. Dan kecuali kalau 4 lebih besar daripada 6, dalam hal ini buatlah sebuah garis di bawah angka 5. Maka angka 5 lebih besar daripada 3. Maka kita harus mencoret angka nomor 4. Dan kita harus mencoret atau membuat garis di bawah angka 5 apabila 4 lebih besar daripada angka 6. Dan pada kenyataannya 6 lah yang lebih besar daripada angka 4. Maka kita tidak perlu memberikan coretan atau garisnya. Oke? Maka sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman untuk mencari pekerjaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video saya jika teman-teman merasa ini bermanfaat. Oke?